will have. Oh, okay. We will wait, but we can start now because it is now 1:15 Pak ya, 1:15 dan kita akan mulai. Jadi sesi ini judulnya adalah Breakout Room 3. Kita akan bicara masalah decarbonization. And my name is Diketin Darto. I will be your moderator for the next 1 hour, I hope. So I hope because yeah, I would like to start it now if you don't mind because we only have 1 hour. So Pak Evi and then Pak Joko, Pak Marco, and who is the others? Pak Marshall and yeah. So please, and Pak Wanhar. Where's Pak Wanhar? So please. Ya. Please Pak Evi. Ya. Saya akan ada di pojok, silakan diatur kira-kira enaknya seperti apa. Please. Oke. Jangan celah saya karena saya supir tembak. Baik, terima kasih. Thank you very much for all of speakers that already here. And today we'll have a very, very interesting topic in here, decarbonization of the power sector. I think this is one of the most important topics in this Connex. And this carbonization of the power sector, I think one of the key factors that very important to be done in Indonesia. So today we'll have 5 speakers. Kita akan punya 5 pembicara di sini. Bapak Wanhar, Bapak Evi Haryadi, Bapak Arthur Simatupang, Bapak Joko Prakoso, dan Bapak Marco Lakovic. Ya, sementara karena Pak Wanhar masih ada, Pak Wanhar. Pak Wanhar, silakan Pak. Terakhir saya meeting dengan beliau. Apa kabar? Silakan Pak. Silakan Pak. Jadi terakhir saya meeting di kantor beliau, moga lebih masih hafal saya. Baik, Pak Wanhar adalah pembicara pertama kita dan beliau adalah di sini tidak ada keterangan direktur pembinaan program dari DJK, Dirjen Kelistrikan. Saya pikir beliau adalah orang yang paling tepat menjelaskan ke kita apa itu dekarbonisasi di power sector. So, Pak Wanhar silakan, floor is yours. Jadi Bapak punya waktu tepat 10 menit. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak, saya wajahnya ingat tapi nama sudah suka sering lupa. Yang kami hormati para pembicara ya, saya kenal ada Pak Epi, ada Pak Joko, ada dua nih yang saya belum kenal, mohon maaf. Sorry sir, Pak Marco, Pak Arthur. Oh ini yang punya APLSI ya? Ya. Baik, saya Cooper berarti ini Pak, sama Pak Arthur sudah lupa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kalau kita lihat tema kita hari ini ya, kalau saya kebagian bagaimana sih regulatory framework ya, insentif dan guideline for promoting green transmission and distribution system. Di sini ada jagonya sebetulnya Pak Epi Haryadi, tapi ya saya partnernya untuk menyusun regulasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2023 ini perlu kami ulang kembali, RUPTL-nya PLN merupakan RUPTL yang paling green ya sejak dari awal. Jadi porsinya sudah kita sangat berpihak kepada energi yang green. Nah, saking dinamiknya ya,
dinamisnya perubahan saat ini, ya PLN juga sebetulnya sudah mau mengusulkan perubahan, ya, untuk mengantisipasi khususnya permintaan atau demand yang bahkan ada yang mendadak ya Pak Epi ya, yang cukup besar, nah sehingga PLN harus menyesuaikan kembali. Nah, namun sesuai arahan Pak Dirjen waktu itu kepada saya, Pak Wanhar pertahankan minimal porsinya EBT tidak berkurang. Nah, kalau bisa bertambah. Nah, ini Pak Epi pesannya Pak Dadan waktu itu ya, PLT Direktur Jenderal. Nah, kembali kepada topik kita hari ini, mungkin juga saya perlu menyampaikan, mengupdate apa yang sudah dan targetnya kalau bisa Agustus nanti Pak, yang kami lakukan adalah menyusun rencana umum ketenagalistrikan nasional RUKN. Nah, jadi RUKN ini yang sebelumnya itu periodenya 20 tahun, saat ini kita sudah ada perubahan secara global ya, kita harus bertransisi energi atau tadi Bapak Diki bilang dekarbonisasi, bahkan kita sudah banyak janji dan sudah komitmen ya. Pertama komitmen kita NDC ya di COP21, NDC kita 2030 nanti bahkan ada yang advance Pak, advance NDC. Sekarang sudah sekitar 32% dari 29%. Nah, ini merupakan tantangan juga. Nah, kemudian juga kita juga sudah mulai COP26 ya Pak Ebi, saya nggak ikut itu. Kita sudah berjanji ingin meng-early retirement PLTU. Walaupun tantangan besar yang kita hadapi saat ini. Kemudian juga kita sudah mulai menjanjikan ada target net zero emisi. Waktu itu masih 2060. Nah, tahun lalu kita lebih agresif lagi mengatakan bisa dipercepat Pak, apabila ada bantuan internasional. Nah, sekarang sudah ada institusi ya atau hasil daripada kerjasama Indonesia dengan internasional namanya JETP Pak. Ini juga yang sudah kita punya komitmen sangat berat sebetulnya. Saya waktu itu sama Pak Epi juga ya Pak ya, di Mesir kita diminta menurunkan emisi itu 290 juta ton di tahun 2030. Padahal PLN saja lingkupnya sudah 357 ya, paling enggak ya. 357 sebelum kita kurangi, ternyata kita take out ada beberapa unit ya, PLTU Jambi 1, Jambi 2, kemudian PLTU Jawa 3, bahkan yang Kalseteng 3 Pak. Yang Kalseteng 3 ini ya qadarullah di PT UN kan kembali harus dimasukkan. Jadi kami segera juga dengan revisi RUPTL ini akan memasukkan kembali Pak. Nah, bagaimana nanti kata dunia saya nggak tahu nih. Kita kembali memasukkan PLTU Kalseteng 3 2 kali 100 ya Pak Ebi ya? 2 kali 100. Nah, ini kenyataan-kenyataan dan kondisi saat ini. Sehingga apa yang kami lakukan adalah bagaimana target akhir kita itu mencapai net zero emisi. Kami sudah membuat skenario Pak. Salah satunya kita berjanji emisi kita itu nanti sudah konsolidasi antar kementerian lembaga itu 129 juta ton. Nah, tapi untuk pembangkitnya sendiri kita sudah nol. Sudah nol mungkin sejak tahun 2058 ya. Nah, ini 129 ini mungkin berasal dari industri ya, transportasi dan sebagainya. Nah, untuk mencapai nol di 2058 itu memang kita lakukan secara natural Pak, natural tanpa early, tanpa akselerasi. Nah, di sana kami sudah membuat beberapa skenario, mungkin di slide berikutnya, skenario yang kami ambil itu BAU ya tentu saja, kemudian ada zero emisi decommissioning. Nah, artinya ini pemanfaatan EBT yang agresif dan masif ya, tapi yang ininya thermalnya kita decommissioning. Nah, ini yang berat sebetulnya. Kemudian zero emisi retrofitting. Nah, ini sama pemanfaatan EBT yang agresif ya dan fuel switching. Kita ganti nanti bahan bakarnya ke yang lebih yang EBT. Nah, kemudian yang tadinya pembangkit thermal ya katakanlah PLTU, PLTG, PLTGU
itu tetap kita perpanjang pakai Pak. Tapi bahan bakarnya kita ganti 100% biomass ya. Kemudian kalau ada nanti amonia, kalau ada lagi yang lebih mahal hidrogen. Nah ini mungkin sekarang kita belum berpikir realistik ya, bisa enggak kita, tapi kita harus membuat perencanaan seperti itu Pak, karena tidak ada alternatif. Nah kemudian yang terakhir, skenario keempat itu adalah sama pemanfaatan DPT yang agresif, kemudian implementasi co-firing tadi ya, tapi tambah lagi ada dengan CCS. Nah ini yang sementara terus terang arahan pimpinan Pak Menteri waktu itu kurang setuju Pak, kalau CCS itu kita implementasikan di power. Pak Menteri hanya mengarahkan CCS itu di migas ya Pak. Nah sehingga untuk mengantisipasi ya, mitigasi dan biar ada alternatif, ada skenario yang sama dengan kondisi saat ini yang dilakukan oleh DEN Pak. DEN melalui konsultannya juga membuat skenario ini CCS. Kemudian IE pun dulu pada net zero emisi untuk Indonesia pertama itu juga menggunakan ini CCS. Pun kalau nggak salah ya Pak Epi, saya intip-intip juga PLN juga akan membuat skenario seperti ini. Nah 4 skenario ini Pak yang kami lebih sukai ya, kalau dari pemerintah lebih sukai adalah yang ketiga. Jadi kita tidak perlu mendekomisioning unit-unit pembangkit termal kita ya, pada waktunya nanti investasinya sudah berharga nol, ya, kontraknya sudah berakhir Pak Arthur. Nah itulah waktunya kita menginvestasi, mengganti boilernya, ya, mungkin cool handlingnya untuk bisa nanti dimanfaatkan biomass 100%, amonia 100% ataupun hidrogen. Nah ini skenario kita sampai tahun 2060. Mungkin lanjut. Nah ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami sudah mengakomodasi target-target dan misi Indonesia Pak. Indonesia emas, terakhir dengan perubahan GDP-nya Bappenas ya, 6% skenario rendah sampai 2045, kemudian skenario tinggi 7% ya, rata-rata sampai 2045. Lanjut. Lanjut saja. Nah, di sini aja Pak. Nah, dari demand yang kita sudah tentukan ya, kemudian beberapa skenario tadi, kemudian asumsi-asumsi yang sudah mengakomodasi yang diatur pemerintah, kita mendapatkan 4 skenario tadi seperti ini. Nah, di sini terlihat Pak, jadi memang kalau dilihat batu baranya sudah berakhir ya, tapi mesinnya tetap kita lanjutkan dengan yang warna hijau ya, warna hijau, kemudian yang asteroidnya itu yang warna biru ya, kemudian yang hidrogennya sedikit. Nah, di sini menarik tiga skenario kita sudah menggunakan nuklir Pak. Nah, nuklir ini kalau kami boleh terakhir nih Pak, kita mungkin alternatifnya apabila captive yang sekarang dipermasalahkan oleh JETP ya, yang tidak ada sumber EBT lain yang lebih mungkin, nah itu mungkin nanti small modular reactor yang akan kita pakai Pak. Mungkin itu karena waktu terbatas. Transmisi tentu saja Pak Epi ya, transmisi kalau dibilang green transmisi distribusi itu adalah transmisi nanti untuk menyalurkan sumber yang jauh kepada pusat beban atau mismatch yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wanhar, jadi sangat jelas Bapak dan Ibu rencana dari pemerintah. Mari kita beri applause untuk presentasi Pak Wanhar. Saya pikir akan sangat menarik kalau dilanjutkan oleh Pak Evi. Selaku Direktur Perencanaan PLN Persero, kita melihat tadi bahwa pemerintah sudah ada rencana, kemudian pemerintah sudah ada skenario, dan selalu punya skenario kan. Nah, kita akan dengarkan secara langsung bagaimana kemudian perusahaan listrik terbesar kita dan satu-satunya, yaitu PT PLN Persero, kemudian akan bisa menjadikan rencana tersebut menjadi satu minimal rencana lagi, atau kalau bisa kenyataan Pak. Silakan Pak Evi. Jadi Pak Evi adalah Direktur PLN untuk transmisi dan perencanaan sistem. Terima kasih Pak Diki untuk pembukaannya.
Terima kasih juga Pak Wanhar sebagai regulator. Kalau regulator udah ngomong, PLN sebagai operator tentunya akan menjalankan Pak. Jadi presentasi saya juga merupakan deployment ya dari kebijakan yang dilakukan oleh regulator. Next saja. Mungkin bagi yang belum mengenal PLN, jadi ini ada gambaran singkat bahwa PLN saat ini punya generation capacity sekitar 66 gigawatt. Kita melayani sekitar 83 juta customer, di mana seperti kita ketahui kita juga melayani yang tersebar di sekitar 17.000 island. Dan saat ini revenue kita di PLN sekitar 25 billion, dan kita harapkan mungkin tahun depan kita sudah bisa masuk ke Fortune 500 karena cukup besar revenue kita dan mudah-mudahan nanti jadi salah satu Fortune 500. Saat ini nomor 2 Fortune 500 adalah perusahaan listrik yaitu State Grid. Setelah nomor satunya adalah Walmart. Kita juga pengen ikut seperti State Grid. Next, sesuai dengan judul acara hari ini yang dimana kita diminta untuk bicara mengenai dampak potensial negatif dari transmission dan distribution konvensional. Paling tidak kami memetakan ada dampak di beberapa aspek. Di dampak secara sosial ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kami nanti akan melayani sistem, terutama pelanggan kami, di sisi keandalan dan ketahanannya, termasuk juga bagaimana kita bisa memberikan listrik untuk daerah-daerah yang remote, di mana mungkin sumber energinya terbatas. Yang kedua adalah tentunya dampak dari transisi energi yang di sisi pembangkitan tentunya juga akan perlu dimitigasi oleh sisi transmisi dan distribusi. Kalau kita lihat di sisi kanan itu ada lingkungan, itu tentunya ini dampaknya lebih banyak dari sisi pembangkitan, namun tentunya akan berakibat pada sisi transmisi dan distribusi. Misalkan posisi pembangkit-pembangkit renewables itu berada jauh dari pusat beban. Tentunya kalau kita menggunakan konvensional, kita bisa membawa pembangkitan itu dekat dengan pusat beban, di mana tidak perlu membangun transmission line misalkan. Kita bisa membangun pembangkitan secara in situ. Nah, tetapi dengan adanya renewables kita harus membangun transmission line. Nah, kemudian kita juga harus memitigasi misalkan jika pembangkitan yang digunakan adalah pembangkitan yang intermitensi. Berarti kita juga harus memasukkan di sana kemampuan kita untuk memitigasi intermitensi. Kita harus menyiapkan balancing power terhadap miss dari perencanaan tahunan. Kita harus menyiapkan backup power sebagai mitigasi terhadap intermitensi secara real time. Jadi tentunya nanti smart grid akan menjadi solusi. Jadi bagaimana transmission dan distribution yang baru tentu harus memitigasi hal tersebut. Bagaimana kita harus mengupgrade seluruh control center kita. Bagaimana kita harus mengupgrade jaringan-jaringan kita. Bahkan untuk sisi distribusi yang sekarang ini adalah distribution network operators, kita juga harus merubah mereka menjadi distribution system operators. Mereka harus merubah dari seorang pengatur jaringan distribusi menjadi yang sama dengan pengatur jaringan transmisi. Yang mereka harus membuat scheduling terhadap pembangkitan yang ada di sisi distribusi, memperkirakan berapa besar PV rooftop yang ada, yang kemudian mensupport ke dalam sistem, dan bagaimana mitigasinya, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang perlu dimitigasi terkait dengan transmisi dan distribusi yang tentunya akan melibatkan smart grid. Next, ini tadi deployment dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Wanhar yang kami publish saat COP26. Jadi saat COP26, pada saat itu kita diminta untuk mendeploy apa yang sudah menjadi visi pemerintah, maka PLN coba melakukan pendekatan roadmap seperti apa. Di sini terlihat bahwa kita berusaha untuk bisa di RUPTL 2021-2030
membuat peaking hanya di tahun 2030, di mana peakingnya emisinya hanya 335 dari BAU yang sekitar 350-an tadi. Yang berwarna hitam itu, garis hitam itu adalah BAU yang perlu kita mitigasi setiap tahunnya. Sehingga kita membuat perencanaan peningkatan fuel mix renewables dari 14% di 2030 menjadi zero di tahun 2000, menjadi berapa tuh? 69%. Namun kita juga tidak mematikan PLTU dan juga gas. Kita memindahkan energi gas itu nanti ke hidrogen. Dan kemudian untuk PLTU juga beberapa kita gunakan CCS. Ini adalah skenario yang tadi disampaikan oleh Pak Wanhar sebagai skenario yang paling kanan tadi yang menggunakan CCS. Namun ini masih terbuka kemungkinan dikarenakan kita masih melihat bagaimana perkembangan dari CCS dan juga bagaimana perkembangan dari hidrogen dan amonia ke depan. Karena harga sangat menentukan nanti berapa besar BPP yang harus dibayar oleh taxpayer termasuk juga pemerintah dalam pemilihan teknologinya. Di sini terlihat ada yang berwarna merah jambu, itu menunjukkan mulai tahun 2040 kita sudah memasukkan energi baru di sana. Yang saat ini yang terlihat adalah energi nuklir. Tapi mungkin di suatu saat di masa depan mungkin ada energi baru yang lainnya. Kenapa itu mulai dimasukkan? Karena dari hitung-hitungan kami sekitar 2035-2036 seluruh resources renewables non PLTS itu akan habis. Hydro, kemudian geothermal, mungkin juga wind itu juga sudah tidak ada, hanya tinggal PLTS. Namun PLTS juga mempunyai tantangan terkait dengan lahan yang harus disiapkan, termasuk juga nanti bagaimana dia bisa berfungsi sebagai base loader karena membutuhkan baterai dan tentunya kembali memakan lahan dan terkait dengan BPP yang perlu disiapkan itu dengan kenaikannya. Next. Nah ini tantangan trilema energi yang tentu menjadi perhatian yang kita harus perhatikan. Next saja. Nah ini adalah strategi kami sebagai deployment tadi. Bagaimana kami mencoba untuk melakukan 2 step di dalam pemenuhan transisi energi. Yang pertama adalah short term, di mana kita sudah merencanakan untuk RUPTL itu 29 gigawatt additional renewables. Kemudian kita juga berusaha untuk mengoptimize biomass sebesar 12%. Dan juga di sisi lain kita melakukan energi efisiensi dari operasi yang ada. Kami sudah melakukan perubahan teknologi di batu bara yang sebelumnya menggunakan subcritical, sudah menggunakan supercritical, kita harapkan ini juga akan menurunkan, termasuk gas expansion, dan natural early retirement. Nah, kami harapkan ini di tahun 2030 sudah bisa memenuhi target NDC, yaitu sekitar 90 sampai 120 juta ton reduction. Nah, di sisi long term untuk mencapai net zero emission by 2060, kita melakukan tambahan renewables yang cukup banyak tadi yang diminta oleh regulator. Kemudian hydrogen co-firing tadi untuk gas, juga carbon storage, carbon capture and storage, termasuk tambahan co-retirement dan juga new teknologi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ini gambaran strategi kami untuk bisa memenuhi target-target yang ada. Next. Nah ini adalah dukungan-dukungan yang perlu kami dapat dari seluruh stakeholder. Pertama terkait dengan kebijakan, investasi yang saat ini juga menjadi diskusi kami dengan JETP. Tentunya SDM juga perlu kami kembangkan. Ekosistem juga perlu kita kembangkan bersama seperti mobil listrik dan lain-lainnya termasuk carbon trading dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perlunya kemitraan. Bagaimana teknologi-teknologi yang berkembang, terutama teknologi yang tadi perlu kita achieve di masa depan, kita gunakan di masa depan, perlu mulai dari saat ini memiliki kemitraan dengan kami.
Saya rasa itu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali Pak Evi. Jadi sangat menarik, kita berikan applause untuk Pak Evi. Baik, ada 2 orang pembicara yang luar biasa tadi sudah kita dengar, dan saya diminta kemudian untuk memberikan ruang pada teman-teman di sini untuk pertanyaan jawab secara langsung. Jadi kita punya waktu 10 menit. Bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Wanhar dan Pak Evi. Jangan pada yang lain dulu ya, pada 2 orang bicara yang awal. Silakan kalau ada yang bertanya. Waktu kita 10 menit. Atau di belakang, ada satu lagi. 2 orang. Satu dulu, silakan Pak. Thank you. My name is Michael from PT Aka Synergy Group. As much as I like to see this different scenario, what I didn't see is the economics associated to this. For example, one of the column was the retrofitting. Because as we know at the moment, the co-firing, as both speakers mentioned, if I'm not mistaken, it's barely 5% if you do this with RDF and coal. And I think it's absolutely almost impossible to increase this unless you do the retrofitting. So this is just one example. So how is the economics working for this, all the decarbonization as you mentioned it? Because we haven't seen any number for this, the cost of it associated with that. Okay. Thank you. Good, got it. Another question? We still have 9 minutes left. If not, as a moderator, okay. Satu lagi Pak. Selamat siang, saya Arya dari Habal Utility Solution. Tadi terkait dengan dekarbonisasi di power sector, saya juga tertarik untuk mengetahui terutama bagian dari transmission system di PLN Indonesia. Apakah nanti ke depannya akan banyak perubahan bagaimana PLN mendesain sistem transmisi kita, ataupun mendesain dari peralatan transmisi seperti tower-tower ataupun kabel, dan berhubungan juga dengan beberapa topik pembicaraan di tahun-tahun sebelumnya, seringkali kita membicarakan masalah super grid, di mana kita mau membangun sistem transmisi yang terhubung antar pulau di Indonesia, karena dikarenakan lokasi pembangkitan yang cukup jauh dari sisi beban. Apakah itu masih menjadi fokus dari PLN ke depannya, atau apakah ada sistem alternatif lainnya? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan dan Pak Wanhar pertama akan menjawab dan kemudian Pak Evi, tapi saya ada titipan pertanyaan Pak. Nah, selaku moderator saya boleh Pak pertanyaan juga. Tadi disampaikan oleh Pak Wanhar maupun Pak Evi itu adalah satu urutan kerja yang luar biasa bagaimana langkah-langkah kita mencapai net zero emission. Pertanyaan saya adalah ada satu yang mungkin silap atau mungkin belum dijelaskan di sini. The first step of decarbonization is energy efficiency Pak. And there is no energy efficiency in all of your presentation. So mungkin Bapak bisa menjelaskan juga di mana energi efisiensinya, karena kita bersamaan juga ada teman-teman Maskei juga sedang melakukan kegiatan. Terima kasih Pak. Silakan Pak Wanhar kemudian Pak Evi. Thank you Pak Michael. Tapi mohon izin saya jawab bahasa Indonesia ya. Oke, mungkin yang pertama dulu Pak Diki ya, biar langsung ya Pak. Efisiensi dan konservasi lain sebagainya Pak, pada waktu kita mengolah demand Pak, itu sudah kita hitung Pak. Jadi termasuk yang kita intervensi itu adanya demand di kawasan industri, KIK, kemudian juga smelter, termasuk kita masukkan faktor efisiensi dan konservasi Pak, pada waktu kita mengolah demand. Nah, jadi udah masuk sih Pak. Nah, kemudian lanjut ke Pak Michael, kalau boleh ke slide 9, di sana sebetulnya sudah terjawab ya pertanyaannya. Kalau kita bandingkan dengan investasi skenario 1, 2, 3, 4 itu memang yang paling, tentu saja yang paling rendah BAU ya, tapi emisinya melambung. Tapi yang kami pilih 3 itu memang lebih rendah ya, ininya ya, investasi yang kita butuhkan. Karena itu tadi, nah itu di yang sebelah bawah ya,
di kolom investasi itu yang ZE retrofitting itu lebih rendah dibandingkan dengan decommissioning dan CCS. Nah, jadi sudah dioptimasi dengan tools Balmoral ya, baik tadi concern kita tadi dengan mismatch ya, sumbernya jauh di sana, bebannya di sini. Nah, ini sudah dioptimasi oleh tools kita Balmoral sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi ringkasnya saya jawab seperti itu Pak Michael. Nah, mungkin yang tadi ya saya menjawab sedikit saja yang untuk pertanyaannya Pak itu. Ya memang kalau mungkin lanjut next slide mungkin ya. Slide selanjutnya. Nah, ini juga kita optimasi dengan Balmoral. Jadi memang ternyata sumber-sumber hidro yang besar di Sumatera bagian utara, di Kalimantan Timur dan Utara itu nanti mau nggak mau terpaksa harus kita kirim ke Jawa. Karena pada kenyataannya dengan kondisi asumsi yang kita pakai di Jawa itu masih memerlukan. Nah, itu kalau kita lihat sekuennya mungkin dari Bali Lombok ya, kemudian nanti Sumatera Bintan Batam, kemudian Sumatera Jawa, Kalbar Jawa Barat, Kalteng Jawa Tengah, kemudian Kalsel ya di sini ke Jawa Timur, dan terakhir nanti apabila masih memerlukan Sulawesi nanti akan dikirim dari Kalimantan ke Sulawesi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Evi, silakan Pak. Sebenarnya kayaknya udah dijawab Pak ini Pak Wanar ya. Oke, baik. Bayarannya sama Pak, silakan Ya. Pak. Dari saya juga mungkin hanya melengkapi. Yang pertama ada terkait dengan efisiensi ya. Energi efisiensi, kalau menjawab pertanyaan Pak Diki tadi, sebenarnya sudah ada di rencana short term kita Pak. Kalau di sini kita sebutkan di poin 3 itu, energi efisiensi yang 1,25% grid loss. Jadi kita di PLN yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melakukan energi efisiensi yang sekaligus juga mengurangi emisi. Jadi dari energi efisiensi ini kita perkirakan kita sudah bisa nanti akan mengurangi 5-10 juta ton. Dan saat ini hasil kalkulasi kami itu sudah mencapai 50 juta ton. 10 juta ton. Jadi 10 juta ton. Jadi untuk short term ini hasil kalkulasi kami dari target 120 juta ton. Saat ini kita sudah bisa mencapai 50 juta ton. Jadi sudah 50% dari kegiatan yang kita targetkan secara short term ini menghasilkan penurunan emisi. Dan ini sudah kami laporkan kemarin ketika kita RDP di Komisi 7 minggu lalu. Nah, itu yang terkait dengan efisiensi untuk menambahkan tadi yang disampaikan. Tentunya energi efisiensi lainnya kita lakukan secara internal dan juga harapan ke masyarakat. Seperti apa masyarakat juga bisa melakukan energi efisiensi. Khususnya di mana di daerah-daerah yang mungkin kita memerlukan investment deferral. Jadi energi efisiensi ini dibutuhkan untuk juga investment deferral. Seperti kita ketahui, misalkan daerah-daerah yang banyak memakan subsidi misalkan. Nah, itu tentunya energi efisiensi ini akan menjadi kunci kita untuk bisa menghemat subsidi yang bisa digunakan untuk tempat yang lain. Nah, di sisi perencanaan transmisi dan distribusi ke depan, seperti apa PLN nanti akan menjalankan seperti yang kami sampaikan tadi. Yang pertama tentunya kita perlu memitigasi teknologi yang akan masuk ke dalam sistem kita. Seperti kita ketahui, sistem kita sekarang menggunakan sistem konvensional, di mana basis dari base loader kita menggunakan rata-rata PLTU. Kemudian base load follower kita gas dan juga PLTA, dan kita punya pickers rata-rata menggunakan PLTA dan juga gas yang open cycle. Kalau tadi yang load follower yang combined cycle. Nah, dengan di mana kita sudah berkomitmen untuk melakukan transisi energi, secara bertahap kita harus
menutup pembangunan pembangkit coal, artinya kita harus mulai memikirkan seperti apa pemenuhan energi ke depan. Seperti sudah dilihat di dalam roadmap, maka secara tidak langsung ke depan kita harus memenuhi. Yang pertama, kita akan mulai dengan memfokuskan renewables yang base loader, yaitu PLTA dan juga PLTP. Dan yang kemudian setelah itu adalah kita juga harus mengutilize VRA. Nah, VRA ini bisa difungsikan secara fungsi yang pertama juga sebagai base loader yang tentunya menggunakan storage. Yang kedua juga bisa sebagai load follower, storage-nya terbatas, dan yang terakhir mungkin sebagai juga peakers. Nah, karena adanya VRA, tentunya hal ini membutuhkan mitigasi tadi yang sudah saya sampaikan. Ketika kita perlu memitigasi VRA, maka kita perlu menggunakan tools-tools yang bisa dilakukan mitigasinya. Tantangan dari VRA yang pertama adanya forecasting yang perlu dipastikan. Saat ini kami ketika melakukan operasi, kita hanya memforecasting demand. Error dari demand itu saat ini kita sudah bisa mitigasi sampai sekitar 2-3%. Yang nantinya itu dimitigasi oleh dispatcher secara real time. Nah, ketika ada VRA di dalam sistem, maka probabilistik juga terjadi di supply. Artinya apa? Di supply kami harus bisa memastikan seperti apa error yang akan terjadi di supply. Misalkan, kalau kita asumsikan energi matahari dan wind setahun misalkan 100 TWh gitu ya. Nah, ternyata dia error sampai 20 TWh. 20 TWh itu kan harus dicadangkan. Apakah gasnya ataukah apanya. Nah, itu perlu kita punya keakuratan sehingga kita tidak membuang-buang resources karena menyiapkan cadangan yang tinggi, tapi juga kita bisa menyiapkan dalam posisi yang optimal. Ya. Itu yang namanya balancing cost. Kalau di sistem besar di luar, balancing cost itu di waktunya. Jual. Nah, itu sebagai contoh. Terus ada yang intermittency. Yang lain adalah kita akan utilize transmission line, karena transmission line renewable tadi tempatnya jauh-jauh. Kita harus menggunakan misalkan teknologi interkoneksi HPDC. Jadi HPDC mungkin akan mulai kita kembangkan untuk mengkoneksi sistem besar dengan sistem kecil. Karena kalau tidak, maka kemungkinan keandalan dari sistem yang lebih kecil ini akan terganggu ketika sistem besar terganggu. Jadi ada hal-hal di mana teknologi HPDC juga harus kita gunakan, teknologi control center kita harus kita upgrade, dan banyak hal yang terkait dengan smart grid, termasuk nanti EV yang harus kita lihat bagaimana ini dimitigasi kalau sudah banyak. Yang terkait dengan pertanyaan Pak Michael mungkin sudah dijawab tadi ya oleh Pak Wanhar, saya mungkin tidak akan menambahkan. Mungkin itu Pak Diki. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf ini karena waktunya sangat terbatas, maka kita langsung ke pembicara ketiga. Di sini ada Pak Arthur Simatupang, Chairman of Indonesia Independent Power Producer Association. Jadi beliau ini adalah Ketua Asosiasi Pembangkit Swasta Pak ya, IPP gitu Pak ya. Oke, waktunya sama Pak 10 menit. Silakan Pak. Terima kasih Pak Diki. Jadi tadi selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi tadi cukup komprehensif ya yang diterangkan oleh Pak Wanhar mewakili regulator maupun dari PLN sebagai mitra kerja kami utama dari sisi pemerintah, bagaimana penyediaan energi dan tantangannya dalam menghadapi transisi dan dekarbonisasi ke depan. Saya sendiri tadi diperkenalkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI. Banyak juga bermitra dengan METI di sini yang sedang melakukan acara yang sangat sukses ini dan juga MKI. Jadi kami sebagai bagian dari pelaku usaha dan juga masyarakat kelistrikan banyak melakukan hal-hal seperti ini ya, FGD dan juga diskusi dan juga tentunya berkomunikasi banyak dengan para stakeholder untuk memastikan bahwa semua yang tertuang dalam perencanaan tadi bisa tereksekusi dengan baik. Sebagai informasi dan gambaran juga, APLSI itu terdiri dari sekitar 30 anggota perusahaan IPP yang banyak bergerak di perusahaan listrik, terutama di pembangkitan,
kebanyakan sumber energinya masih banyak berbasis PLTU, tapi banyak yang sudah melakukan transisi dan juga diversifikasi dari portofolio kami ke depan. Nanti ada slide-nya. Dan dari sisi total kapasitas kami sudah berhasil membangun 18,6 gigawatt, jadi sekitar 25% dari kapasitas nasional tadi yang diterangkan oleh Pak Evi juga. Jadi turut menjadi mitra, baik menjual ke PLN maupun juga ada beberapa hal yang bersifat captive, tapi itu totalnya kami jumlahkan sekitar 18,6 gigawatt dibangun dalam sekitar 15-20 tahun terakhir semenjak pemerintah berinisiasi untuk membuka opportunity dari sisi bisnis pembangkitan, juga ada kerjasama dengan pihak swasta dan berkolaborasi. Dan kami juga sangat keinginan untuk terus melakukan kerjasama ke depan agar transisi energi ini berhasil. Saya ini di sini slide yang saya siapkan dari sisi salah satu anggota kami, di mana saya juga mewakili keterlibatan langsung day to day dari salah satu anggota PLSI yaitu TBS Energi Utama, dulunya namanya Toba Bara, tapi karena kami tidak terlalu menitik beratkan kepada batu bara, kami melakukan perubahan identitas sehingga kedepannya lebih kepada penyediaan energi sehingga bukan lagi bara. Next. Oke. Jadi ini slide show aja untuk keadaan existing kami. Jadi kami TBS sudah merupakan perusahaan yang terbuka dan sudah terintegrasi ya. Terintegrasinya dari sisi kami sudah mengelompokkan menjadi 4 core business pillar dalam hal bisnis energi. Yang pertama yang kami lakukan tentunya adalah bisnis pertambangan kami di upstream yang kami lakukan sudah hampir dari tahun 2006-2007. Sekarang hanya menyisakan saja total mine reserve-nya, ya kan. Jadi dari sisi mining operation sudah kami lakukan cukup lama. Dan kemudian kami juga mempunyai bisnis plantation dari sisi perkebunan kelapa sawit. Jadi energi dan resource karena memang merupakan suatu hal yang sangat berhubungan sangat dekat. Kami mempunyai basis operasi kami di Kalimantan Timur, yaitu ada 4 anak perusahaan di situ. Kemudian kami juga sudah masuk ke bisnis pembangkitan, mempunyai bisnis PLTU, ada 1 di Gorontalo, 100 megawatt, dan juga di Minahasa Utara, di Sulawesi Utara, 100 megawatt juga. Nah ke depan yang kami kedepankan semua investasi kami akan berbasis hijau atau berbasis sustainable, jadi tidak ada lagi yang berbasis fossil fuel. Nanti saya terangkan juga dari sisi roadmap-nya seperti apa. Salah satu yang sudah kami miliki dan sudah kami kerjakan adalah pembangkit listrik mini hydro di Lampung sebesar 2x3 megawatt, itu sedang tahap COD sebentar lagi. Dan target kami membangun sampai 100 megawatt di tahun 2025 ini sudah menjadi install capacity kami, dan juga adanya kerjasama kami joint venture dengan salah satu perusahaan hill riding terbesar di Indonesia yaitu GoTo untuk membangun ekosistem motor listrik di Indonesia. Ya ini mungkin hanya menunjukkan ya dari sisi rekam jejak kami apa saja yang kami lakukan selama ini, dan juga ini mungkin menjadi contoh dari banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang energi. Dari awalnya dia bergerak di bidang apa sampai ke depan apa yang mereka rencanakan ke depan. Jadi kami kembali lagi membangun 3 perusahaan tambang dari greenfield ya, dari nol, dari hanya secari kertas dari tahun 2006, terus kemudian kami berhasil meningkatkan produksi. Pada waktu itu kami menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2012, dan dari situ kami juga masuk ke bisnis pembangkitan sesuai dengan juga fokus kepada program 35.000 megawatt, di mana di situ sangat dibutuhkan elektrifikasi waktu itu ya, fokusnya waktu itu pada ada peningkatan elektrifikasi ratio, yang pada waktu kami masuk mungkin masih sekitar 85%-an, sekarang sudah hampir 100%. Ya kami cukup bangga dan cukup berterima kasih menjadi mitra kerja PLN sudah berhasil membangun bersama-sama peningkatan install capacity di Indonesia, sehingga dari sisi ketahanan energi kami bilang Indonesia ini sudah sangat handal begitu. Kami membangun 2 PLTU ya, ada di Sulbagut dan di Sulut tadi, PPA pada tahun 2016 dan 2017. Kami juga melakukan akuisisi Python 2018 dan juga divestasinya 2021. Ini bagian dari recycling bisnis kami juga ke depan yang mengedepankan bisnis green.
Dan juga kami berhasil melakukan COD, ini pada saat pandemi juga, 2 pembangkit, yaitu di Sulut dan di Sulbagut pada tahun 2021. Nah, bisnis ke depan kami berdasarkan rekam jejak yang kami miliki, semua akan recycle menjadi bisnis yang bersifat hijau atau sustainable. Kami melakukan akuisisi PLTB ya di Kepulauan NTT, itu ada 2020 kami melakukan akuisisi, sekarang sedang melakukan semua hal-hal kajian teknis dan juga semua yang dibutuhkan untuk memasukkan tender secara teratur. Dan juga kami melakukan akuisisi tadi mini hidro pada tahun 2020 di Lampung. Dan sudah PPA juga pada tahun berikutnya 2021. Jadi boleh dibilang 4 tahun terakhir kami sangat sibuk kepada bisnis future kami, yaitu bisnis yang berbasis sustainable. Dan juga kami melakukan MOU untuk penyediaan floating solar PV di Batam. Kemudian kami melakukan joint venture dengan GoTo untuk penyediaan ekosistem kendaraan listrik berbasis roda 2. Kemudian kami juga melakukan penyertaan modal kepada perusahaan Sun Energi yang berbasis solar tapi lebih kepada CNI ya, belum ke utility, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk ada peningkatan menjadi masuk ke utility juga untuk solar PV. Dan juga kami sudah memulai konstruksi PLTM kami dan diharapkan tahun depan sudah COD. Dan juga mulai roll out piloting dari kendaraan listrik kami. Next. Ya jadi boleh dibilang ya kita tahu beberapa tahun terakhir dari sisi permintaan basis komoditas masih sangat tinggi. Jadi itu juga meningkatkan kemampuan kami dari sisi upside average selling price untuk bisa ada peningkatan omset dari sisi bisnis mining dan PLTU kami. Di mana terjadi peningkatan average selling price sebesar 71% dan juga PPA yang kami sekarang masih miliki itu mempunyai tenor cukup panjang yaitu 25 tahun dan ini akan kami fokuskan untuk direinvestasikan earning kami yang tadinya berbasis fosil ke depan hanya berbasis renewable dan electric vehicle. Jadi tiga pilar utama kami ke depan adalah menjadi penyedia di EBT dan juga tentunya ada kesempatan kalau memang bisa masuk ke pasar karbon dan juga electric vehicle dan juga waste management karena itu menjadi bagian dari circular economy yang juga kami menunjukkan ketertarikan dari prinsipal kami untuk mulai berkecimpung di dalam hal tersebut. Next. Ya tentunya ya UN sudah mencanangkan Sustainable Development Goal SDG 2030 dan juga pemerintah Indonesia sudah mencanangkan net zero visionnya pada tahun 2060. Ini tentunya kami harus masukkan ke dalam strategi bisnis kami di mana kami ke depan akan menjadi carbon neutral dan sudah kami pecahkan dalam 2 tahapan ya. Fase pertama 2021 sampai 2025. Kami masih melakukan recycling dari earnings kami, tapi kepada investasi-investasi yang kami perluas terus di bidang green, dan juga seperti misalnya kami juga melakukan divestasi dari Python Energy, yang tentunya dari hasil usaha tersebut kami akan recycle juga untuk penyediaan cash flow yang lebih besar untuk bisa berinvestasi lebih banyak lagi di bidang renewable energy, dan juga tidak tertutup kemungkinan kami mengikuti dengan cermat tentunya yang dilakukan dari pemerintah dalam hal energy transition mechanism dan juga JETP apabila memang ada kesempatan untuk melakukan energy transition lebih cepat dari tenor yang diawalkan. Tapi memang tentunya ini fokus utama kami adalah supaya pemerintah tetap mendapatkan prioritas dari sisi ketahanan energinya. Next. Ya ini mungkin tadi sudah diterangkan ya, jadi landscape yang kami fokuskan sampai 2030 tentunya adanya opportunity di Indonesia sendiri sebesar 20 gigawatt tersebar di seluruh archipelago Indonesia, khususnya untuk renewable dan juga kami sudah petakan di pipeline kami apa saja sumber energi yang menurut kami sangat worthy untuk dilakukan investasi dengan target tentunya ke depan sampai 2030 kami bisa melakukan pipeline pembangunan renewable energy sebesar 1 gigawatt. Next. Waktunya Pak. Oke. Ya ini mungkin tidak berhubungan dengan sini tapi memang kami juga masuk kepada tadi ya Pak Evi juga
sangat fokus juga bahwa dari sisi demand tentunya kami ingin membantu bahwa ada peningkatan demand juga, dan tentunya dengan adanya ekosistem penyediaan kendaraan listrik berbasis roda 2, di situ juga ada peningkatan misalnya dari sisi recharging station, battery swap dan sebagainya yang tentunya juga meningkatkan ekosistem yang terintegrasi dari supply sampai hilir dari sisi penyediaan energi. Jadi mungkin ini snapshot dari yang kami lakukan sebagai salah satu anggota di IPP, dan saya rasa yang lain juga banyak melakukan seperti ini. Jadi melakukan recycle dari earning dan juga fokus yang kedepannya lebih kepada berbasis kelanjutan. Mungkin itu dulu Pak Diki, terima kasih. Terima kasih Pak Arthur, dan sekali lagi kita berikan applause untuk beliau. Menarik sekali karena ternyata berbisnis mulai dari batu bara, kemudian ke energi terbarukan sampai ke akhirnya ke demand yang berbasis listrik. Jadi apakah kita lihat berikutnya, pembicara berikutnya juga melakukan hal yang sama, ataukah kemudian juga punya strategi yang berbeda, karena kita bicara dekarbonisasi pada sektor kelistrikan dan pembangkitan di sini. Jadi selanjutnya adalah Pak Joko Prakoso dari GE, Gas Power Asia. Beliau adalah Solution Country Director. Pak Joko, floor is yours. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kita dengarkan dari pihak regulator Pak Wanhar, dari pihak PLN juga Pak Haryadi, dan juga dari pihak IPP Pak Arthur. Dari visi kami dari teknologi provider, kita bicara masalah dekarbonisasi ya. Mungkin sebelum kita mulai di sana, just update sedikit aja terkait masalah GE ya. Jadi GE ini mungkin yang di masa lalu dikenal sebagai konglomerasi. Jadi in the near future kita akan berdiri menjadi 3 independent company Pak. Jadi kita akan fully independent, ada GE Healthcare, GE Aerospace, dan kami di semua sektor energi akan terpusat di bawahnya GE Vernova. Mungkin bisa next slide. Di GE Vernova sendiri kita punya ada 12 businesses. Dari mulai yang namanya konvensional, bicara masalah gas, steam, hydro, dan nuklir. Kita juga punya teknologi berbasis onshore wind, offshore wind, dan kita juga punya kemampuan untuk fabrikasi blade wind kita sendiri. Di samping itu juga kita punya sektor bernama electrification. Di dalamnya ada kami, ada grid solution, ada hybrid, kita dealing dengan solar dan juga inverternya. Kita ada power conversion, talking about the microgrid, talking about the motor and the things. Dan juga kita bicara masalah digital, GE Digital. Dan dari semuanya itu, kita punya satu financing arm, kita bicara masalah IFS, itu ada terkait dengan masalah pendanaan proyek sendiri. Ini kita dari sisi portfolio, GE Vernova, kita punya complete portfolio dari mulai point of generation sampai dengan connection to the grid. Next please. Nah kalau kita bicara langsung terkait masalah pathway to karbonisasi ya, topik kita hari ini. Jadi kita selain tadi Pak Evi sudah menyinggung masalah modernisasi daripada grid itu sendiri, kita juga melihat bahwa kita bicara energi transisi. Energi transisi harusnya punya ada beberapa step di sini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang kita dari visi kita untuk dekarbonisasi di Indonesia, kita bicara masalah bagaimana kita convert dari coal to gas. Simply kalau kita bicara depending on the availability of the gas supply tentunya ya. Tapi kalau kita bicara masalah terkait dengan emisi yang dari coal ke gas itu kita bisa reduce sampai dengan 60%. Simply kalau kita mengganti dari coal ke gas. Kedua juga kita bicara masalah reliability grid itu sendiri. Kita punya produk dan juga teknologi terkait dengan gas yang bisa menyiasati intermitensi tadi. Tadi kita bicara masalah variable renewable energy, masalah how to balance the supply and demand di sini. Kita punya juga dengan transisi, kita percaya bahwa dengan teknologi gas ini masih dibutuhkan di sini. Next juga kita bicara masalah enabling ekosistem itu sendiri. Policy tadi Pak Wanhar sudah bicara masalah regulatory. Sebagai contoh saja untuk yang di US sendiri sudah ada namanya IRA Act ya, itu kita bicara masalah insentif. Insentif ini adalah insentif terkait dengan untuk memboosting bagaimana hydrogen teknologi bisa diboost di sana. Ya mungkin yang salah satu contoh seperti ini bisa juga dipikirkan dari sisi regulatori ya, insentif. Next slide. Kita bicara grid itu sendiri ya, tadi Pak Evi sudah menyampaikan bahwa ada beberapa impact tentunya. Kalau kita bicara masalah energi transisi,
akan ada perubahan behavior dari grid itu sendiri. Dari mulai bicara masalah fuel, pada kalau dulu kita bicara masalah teknologinya, kita fuel supply-nya banyak sekali yang kita menggunakan konvensional. Di mana easy to control, dispatch-nya berdasarkan demand. Kalau kita bicara future energy transisi, green technology, especially variable renewable energy, kita bicara masalah variability dan juga dispatchability-nya mungkin kita perlukan ada hybridization di sini. Next juga masalah generation, untuk generation itu sendiri, kita kalau bicara masalah conventional power generation, di mana mereka seperti coal fire, combined cycle, gas, itu mereka punya kemampuan untuk memprovide inersia sendiri. Mereka bisa start dari mulai zero. Kalau kita bicara masalah variable renewable energy, mereka punya kemampuan yang limited sekali. Mereka tidak punya natural inersia yang cukup, ya, tidak punya kemampuan ability untuk men-start semuanya dari nol. Jadi harus ada bantuan di sana. Juga masalah-masalah kontrol itu sendiri juga sama. Jadi bagaimana how to the control system can act fastly terhadap ketergantungan daripada demand dan juga supply. Grid itu sendiri dulu kita bicara masalah grid yang sekarang ya, existing ya, nggak cuma di Indonesia juga, tapi juga di luar juga. Kita bicara masalah grid yang didesain dengan pertimbangan teknologi konvensional di back to 1970s, di mana satu one flow aja dari power generation, transmission ke distribusi. Kalau kita bicara sekarang itu adalah two flow kita bicara. Jadi dari mulai dari transmisi ke distribusi, generation ke distribusi, dari distribusi juga balik juga ke generation nantinya. Demand juga sama, dulu relatif bisa kita predik ya, di mana seperti apa. Sekarang kita bicara new environment demand, bicara masalah mobile, less predictable, dan juga EV, kita bicara EV environment. Itu adalah demand yang susah untuk dipredik. At the end of the day, kalau kita bicara masalah energy transition, itu akan bisa terrealisasi whatever the power generation source-nya, itu harus ada enabler-nya, itu apa adalah energy transmission. Jadi kita bicara adalah there will be no energy transition without energy transmission. Itu adalah salah satu kuncinya juga, key enabler. Next slide. Kalau kita bicara masalah dari sisi grid ya, T&D, mungkin Pak Haryadi akan lebih ahli dari kami di sini, Pak. Jadi ada beberapa ya yang bisa mengaccelerate, kita bicara masalah energy transisi. Dari mulai bagaimana kita mentransmisikan pembangkitan renewable yang lokasinya jauh daripada demand, jauh daripada consumption. Tadi disebutkan oleh Pak Evi, sudah disinggung juga ada teknologi, kita bicara masalah HVDC. Di mana HVDC ini punya kelebihan dibandingkan dengan konvensional HVAC. Mereka bisa mentransmit energi dengan kapasitas lebih besar 3 kali daripada HVAC. Akan lebih ekonomis, depending on the distance. Kalau kita bicara through submarine cable, kita bicara ada, rule of the thumb adalah 50 km. Menggunakan 50 km lebih daripada 50 km antar pulau, itu akan lebih efisien nantinya menggunakan HVDC teknologi. Kalau kita bisa online, itu mungkin bisa lebih jauh, sekitar 200 km ya. Dan juga kita bicara masalah impact terhadap stability grid itu sendiri. Kita ada namanya flexible AC transmission system. Itu kita bicara masalah flexible series compensation, bagaimana kita meningkatkan nanti kapasiti itu sendiri, ada synchronous condenser untuk menyiasati masalah kekurangan inersia, ada SVC juga, jadi banyak. Jadi ini adalah salah satu yang perlu di-study tentunya lebih lanjut, dimitigasi, apa yang diperlukan, sehingga at the end of the day balance tadi yang disebut oleh Pak Evi bisa terpenuhi. Nextnya juga kita bicara masalah digital substation. Sama juga, kita bicara masalah variable renewable energy. Jadi semua intermitensi itu harus ada, tadi Pak Evi juga sebutkan masalah how to react fastly juga. Bagaimana sisi forecasting juga di sana. Kalau kita bicara masalah, sekarang kan grid itu, gardu-gardu sekarang ini dibangun dengan teknologi yang konvensional. Itu bisa kita upgrade juga dengan digital substation di sini. APM juga sama, bagaimana kita mengutilisasi, meningkatkan penggunaan dan juga bisa meningkatkan efisiensi daripada services dari existing asetnya dari utility juga. Kita bicara masalah APM. Jadi semuanya maintenance service berdasarkan
semua sudah di forecast. Tidak ada, kita bisa juga menyiasati bagaimana mereduce OPEX nantinya dengan APM. Nextnya juga kita juga bicara masalah tidak cuma di grid, tapi dari ingredient itu sendiri. Dari GE kita mengembangkan juga salah satu alternatif gas. Sekarang kita tahu bahwa insulation gas di high voltage equipment kita menggunakan SF6. Nah, kita sudah mengembangkan replacement gas, kita namakan namanya G-Cube, Green Gas for Grid, di mana improvement daripada dampak rumah kaca itu bisa diimprove sampai dengan 99% dibandingkan dengan SF6. Jadi sudah diimplementasi di kebanyakan di Eropa sana, itu sudah kita implementasikan dan sebagian besar daripada implementasi new order di 2022 50% menggunakan G-Cube. Kita bicara juga masalah how to mitigate isolated area dengan microgrid dan juga kita punya software system. Next slide. Selain dari kita bicara tadi masalah grid itu sendiri, kita bicara juga masalah transisi, dekarbonisasi. Kita juga bicara tidak cuma masalah renewable, kita juga mempertimbangkan bagaimana kita menyiasati, karena kalau kita bicara masalah fuel renewable, kalau dia mau sustain, masuk ke sistem harus ada namanya baterai sistem. Mungkin juga size-nya juga tidak bisa terlalu besar nantinya. Ini satu solusi yang coba kita tawarkan, bagaimana kita mengcombine semua renewable energy, kita mengcombine dengan bagaimana dari source-nya renewable, kita bisa menghasilkan hidrogen, di mana hidrogen itu sendiri akan digunakan untuk memutar gas turbin. Nanti bisa mensupply, support namanya balancing peak dan segala macam. Jadi itu adalah salah satu teknologi yang kita pertimbangkan di sini. Demikian Pak, terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak, terima kasih sekali. Sangat menarik, mari kita berikan applause untuk Pak Joko. Ini ada satu yang saya pelajari dari Bapak tadi itu adalah there is no transition without transmission. Oke, terima kasih sekali Pak. Jadi there is no transition without energy juga Pak. Baik, pembicara terakhir kita adalah Mr. Marco. Beliau adalah salah satu-satunya pembicara hari ini yang akan menggunakan bahasa Inggris dalam presentasinya. Pak Marco adalah Managing Director and Partner at the Boston Consulting Group. The Boston Consulting Group itself, I think you already know, it is one of the biggest consultant in the world. So, Mr. Marco, floor is yours. Thanks a lot. So for the full transparency, I committed that I will be shorter than 10 minutes. So Yeah. let's see. Yeah, you promised me. I promised. So clients typically ask us two questions. First one is how to decarbonize, and the second one is how to use the artificial intelligence. So we will talk about the first one. So what is the challenge here? Many other power utilities outside of Asia are already deeply on the road to decarbonization. So when the utilities here in Asia ask us, but how the US utilities did it, how European utilities did it, there is no neck-to-neck comparison. If we move to the next slide, it will be very clear why the power utilities are different. So if you can please switch the slide. So when we take a look, when we take a look at the age of our fleets, then we will see that here in Asia, the fleets are typically much younger than the fleets in US or the fleets in Europe. What does it mean? This is typically associated to the economic impact when you shut down a relatively new coal power plant or a relatively new gas power plant. That's why a lot of our efforts need to be very carefully planned and very carefully timed. So Pahariadi talked about short-term and long-term. This is extremely important because if we start shutting down the base load, which is relatively new, not only that we will jeopardize the stability in the system, but we will also incur big hits on the balance sheet. Now you can ask yourself, but why would I care about it? But it's very important because also the dependency of economy and the dependency of the households here in Southeast Asia is actually much more sensitive than in the West. Because the equity, so basically the cost of electricity is going to be much higher percentage in the spend of the typical household in Indonesia than a typical household in Germany. So this is a huge, huge concern which we need to take into account.
how to resolve this? This is a $1 trillion question in Indonesia. If we move to the next slide, we definitely need for this finance. And we are bombarded with the sources of financing. So JETP, 20 billion USD in Indonesia. There is a lot of green bond sources. There is a lot of private financing. However, this is not by far enough for the efforts that are ahead of us. And this is one additional problem that we have. So we can't only look at the decarbonization as a cost, we need to take a look at that also as a source of revenue. Now the question is how we can monetize it. There are many ways, by offering new types of services, by also going into the B2B with technologies like, for example, CCUS, and we can also talk about that. However, there is no magic solution, so the balance needs to be very careful. If we move to the next slide, we will see that in this story, Indonesia is not an outlier. So basically, when we check the total CO2 emissions by fuel, in Indonesia, it's dominated by coal. But the coal is also baseload. So basically, this switch of coal, or the rapid switch of coal, is going to be quite sensitive. And that's why we need to time it. Pak Haryadi spoke about 69% of the renewable penetration in 2060. That's a huge percentage for a country like Indonesia, which has 17,000 islands and which doesn't have a single grid. In a country like Germany or European Union, where you have interconnection, that's easier to achieve. But here, stability of the system is going to be very fragmented. So the investments in the grid are going to be critical. So what's the plan? If we move to the next slide, we already had a question from the audience, what about the cost? I fully agree. We all talk about this slide. I didn't align with any of the other speakers, and I think that we all use the same lingo and the same pathways. So we first need to improve the operations and to reduce the amount of tons of coal per megawatt hour that we use, which will reduce actually the footprint, the carbon footprint. We can talk about the modernization of the coal equipment. We can talk about retrofitting. We can talk about co-firing, but this is definitely just the start of the story. This is not something which will lead all the way towards net zero. So the left-hand side levers are going to be something which we can pull in the short term and which will be relatively cheaper than the right-hand side levers. CCS or CCUS is not a magic solution. Of course, we can put CCUS on every power plant, but it will be extremely expensive, especially if we do it now. If we do it after 2030 or 2040, when we expect also the change of the price and the technology, this is another story. Also, CCS will depend on the geomorphological characteristics of a country, and the cost in Indonesia and the cost in Malaysia will not be the same as the cost of CCS in the West. And then, of course, there is a big question of how to close the power plants, at which time, and whether to completely decommission them or to retrofit them with another fuel. Gas is probably an interesting stepping stone for Indonesia as well, and then slow migration of gas with some form of mixing with the green hydrogen, and then eventually to the green hydrogen, but which is really last mile decarbonization, because burning of the green hydrogen will always be expensive. And anyway, you need to produce the green hydrogen as well, for which you again need a green source like renewables. So it's almost like a vicious cycle. There is one actor here which is very important, and this is the grid itself. So with the penetration of renewables, with the electrification of the transportation, and with the distributed sources, the grid needs to be strengthened. The grid in Indonesia is definitely a grid which has a long way for the strengthening. This is using BCG estimations, this is going to be by far the largest drain for the investments. Not the generation portion, but basically how to secure the grid and how to secure the stability of the grid. If you go to the next slide, for all of this, we will not only need investments, we will also need the policies. So basically, these policies will probably be related to the very clear setting, not only of the targets, but also of the pathways. There are many pathways in Indonesia. PLN is doing a lot of efforts in doing a lot of different scenarios, but we will find other pathways as well. So having a very clear plan. Talking about the price of carbon, this is quite an unpopular measure because price of carbon can also have a negative impact on the industry
especially if you introduce it too quickly, too rapidly. So it also needs to be balanced and it needs to be evolved. There is also the support for alternative sources, like for example, small modular reactors. Bahariadi mentioned them as well. The time is probably not now because the technology is not entirely ready. However, this is something what we can take into account in the future. It will probably be one of the cheapest sources of the base load green technology. And then of course, the support from the community or from the users. We talked about energy efficiency. Energy efficiency is not only the question for the producers, but also for all of us to reduce the demand. So this is something what needs to start from every household. So let me finish with this. Thank you so much. Thank you very much. And please give very big applause to Mr. Marco. And this is, I think, a very good conclusion that he speak my two magic words. Three of my magic words. First is renewable, second is efficiency, and the third is price of carbon. So that's my way of life. Okay, have 10 minutes for the three gentlemen, only the three gentlemen, because we already have a question and answer for Pak Evi and Pak Wanhar. So for the three gentlemen, 1, 2, okay. 3, okay. 3 pertanyaan, Pak. Singkat dan ke siapa, Pak ya? Singkat padat ya, Pak ya. Thank you. Terima kasih. Izin Pak Evi pertanyaan untuk seputar grid gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan adanya carbon tax, carbon credit ya. Ini electricity itu menjadi suatu komoditi yang sangat-sangat berharga gitu. Sehingga akan mendrive supply and demand ya. Nah, kemudian kalau ada customer yang ingin membayar lebih untuk green electricity dan akhirnya itu menimbulkan import dan ekspor dari electricity baik dari luar negeri ataupun ke luar negeri gitu. Apakah grid system kita atau planningnya ke depan itu sudah ready? Yang tentu saja kalau secara finansial itu membantu dan akhirnya akan membantu ekonomiknya itu sendiri seperti yang ditanyakan oleh Pak Michael tadi. Boleh satu lagi, Pak? Tidak, Pak. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak. Mungkin saya tujukan pertanyaan kepada Pak Joko dan Pak Marco juga, maybe. Ini regarding soal tadi ya disruption di grid ya. Soal emerging trend soal desentralisasi dan juga two-way grid connectivity dari produser dan consumer, dan mungkin juga ada sedikit kaitannya dengan Pak Evi mungkin ya di roadmap PLN. Itu mungkin specifically untuk Pak Marco mungkin yang udah studi dari BCG juga, apakah ada mentions regarding bagaimana challenges untuk menghadapi itu, tren itu, dan kenapa itu tidak disebutkan ya, if I remember correctly, di roadmap dari PLN itu sendiri. Dan mungkin untuk dari Pak Joko juga kira-kira if it were to be implemented in Indonesia gitu ya, dari perspektif teknologi provider tuh kira-kira hurdles-nya apa aja, dan kalau memang memungkinkan tuh kira-kira bisa di-realize kapan, dan apakah emang impact-nya sebesar itu dalam tahapan dekarbonisasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir, silakan Pak. Atau bisa berdiri dulu nggak apa-apa, bersiap-siap. Baik, coming Pak. Ya Pak, terima kasih. Saya ada pertanyaan untuk Pak Joko Pak. Tadi disampaikan portofolionya GE itu kan di gas turbin dan gas engine ya Pak ya, untuk hydrogen co-firing dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya itu, technically speaking itu apakah hidrogen firing, misalnya kita punya hidrogen banyak ya, green hydrogen, apakah hidrogen firing itu sebetulnya untuk co-firing saja seperti halnya kayak biomass co-firing di pulverized coal power plant ya Pak ya, nggak bisa high fraction. Apakah technically speaking dia itu bisa sebetulnya untuk high fraction atau bahkan 100% hydrogen firing Pak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita ada 3 penanya dan ada 4 pertanyaan sebetulnya. Silakan mungkin mulai dari Pak Joko Pak, silakan Pak. Kemudian Pak Evi dan Mr. Marco, dan kemudian
Pak Wanhar juga boleh menjawab dan Pak Arthur, silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya mau address pertanyaan terkait dengan masalah desentralisasi dengan implementasi dekarbonisasi ya, solusinya. Kalau kita bicara desentralisasi adalah memang kita melihat bahwa ada beberapa potensi Pak ya, ada beberapa potensi terkait dengan pembangunan renewable energy di daerah tertentu ya, terisolasi tentunya ya, ada beberapa. Dan bisa dikombin dengan kita bicara masalah hybrid Pak. Jadi ya, tadi kan disinggung oleh Pak Evi, Pak Haryadi tadi adalah terkait masalah bagaimana menyiasati forecasting. Kalau dulu kita bicara forecasting dari sisi demand, tapi sekarang forecasting dari sisi supply. Kalau kita bicara masalah combination hybrid teknologi di sana, kita ada implementasi namanya microgrid Pak. Jadi microgrid itu adalah satu fungsi kontrol, jadi semacam grid kecil yang terisolasi, di mana mereka punya beberapa fungsi di sana. Fungsinya dari mulai fungsi dari forecasting, controlling. Jadi intinya adalah bagaimana mengoptimisasi berbagai macam sumber power generation yang ada dalam satu tempat. Let's say kita punya solar, kita punya wind, kita punya dan mungkin ada backup juga dari mungkin ada hydro di sana ya. Nah di situ dari sisi microgrid control itu dia akan memberikan satu analogi dan dia punya fungsi forecasting di mana sudah forecastingnya biasanya dibaca 1 bulan terakhir behavior weather setempat dan juga akan di-link dengan BKMG. Nah di sana akan ada pola operasi di mana pola operasi seperti apa yang paling optimis. Dan itu sudah bisa diimplementasi Pak, kalau kita bicara masalah implementasinya ya. Tadi juga saya sebutkan ya ada beberapa yang teknologi terkait dengan masalah energi transisi. Kita ada bacalah HVDC juga, bagaimana melink itu juga sudah diimplementasikan. Sekarang di Eropa sana lagi booming Pak, bicara HVDC, bagaimana melingkan antara offshore wind ke daratan. Dan sekarang lagi booming sekali di sana. Jadi sudah terimplementasi semuanya. Digital substation juga sudah diimplementasi, even di PLN. Kita punya pilot project Pak di daerah Jakarta, di Sepatan dan di Teluk Naga. Itu udah murni kita menggunakan pilot project, satu line B itu dengan menggunakan full energy digital substation. Kita menggunakan city optical dan segala macam. Jadi implementasinya sudah ada teknologinya, ada beberapa yang masih kita kembangkan. Terkait tadi dengan masalah G-Cube penggunaannya itu masih kita kembangkan. Tapi yang lainnya sudah ready kita di sini, kita siap. Terus pertanyaan kedua untuk masalah tadi ya, yang langsung aja Pak ya. Yang tadi yang masalah apa, kemampuan menggunakan hidrogen apakah co-firing ataupun bisa 100%. Kita dalam tahap pengembangan ke sana Pak, kita punya kemampuan Pak. Jadi kita sudah ada beberapa pilot project, ada project juga yang sudah ongoing di Australia juga. Jadi kita punya ada gas turbine kita, itu yang tipe LM ya, LM600 itu. Kita sudah ada pathway-nya, sekarang kita masih 40% hidrogen, nanti dalam waktu dekat bisa langsung 100% hidrogen. Jadi pertanyaannya, yes, kita sudah punya pathway ke sana, bisa kita menggunakan 100% hidrogen di gas turbine kita. Ya, Pak. Terima kasih Pak, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya Pak Evi Pak, silakan Pak. Terima kasih. Saya masih boleh jawab ya? Harusnya nggak boleh, tapi yang nanya itu. Oke, baik. Saya rasa tadi pertanyaannya mungkin secara tersirat ini terkait dengan ekspor ke Singapura mungkin ya. Jadi terkait dengan ekspor khususnya ke negara lain, ke Singapura misalnya sebagai contoh. Ada aspek regulasi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Wanhar, di mana syaratnya sampai saat ini secara regulasi adalah hanya bisa dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai izin terintegrasi. Terintegrasi itu artinya dari mulai generation sampai dengan distribution, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kontrak jual beli antar negara itu dibatasi 5 tahun dan kemudian bisa ditinjau ulang. Nah, terkait dengan regulasi ini, pasti juga ada, kalau kita melakukan ekspor impor, tentunya kita perlu melihat apakah ini akan punya sustainability atau komersial atau tidak gitu. Nah, kalau 5 tahun, ini apakah bisa kemudian secara komersial apply? Nah, ini mungkin yang perlu menjadi pertimbangan. Ketika terjadi pergantian pemerintahan dan sebagainya, pergantian policy, tentunya 5 tahun ini menjadi question mark bagi
pelaku bisnis. Itu dari sisi regulasi. Yang kedua adalah Singapura misalkan ingin membeli dari kita, tentunya dia punya kepentingan untuk carbon credit. Nah, sampai saat ini kita juga sedang berusaha memenuhi target-target NDC kita yang membutuhkan carbon credit. Jadi ini juga perlu adanya policy apakah kita memenuhi dulu kebutuhan kita, apakah kita juga sudah sambil memenuhi kebutuhan kita bisa membayar, menjual itu. Nah, itu yang sisi aspek regulasi yang masih perlu dipertimbangkan. Dan tentunya seberapa penting kita mengimpor dibandingkan dengan misalkan kita membangun industri itu di sini, industri renewable itu di sini, kita menarik investornya ke sini. Misalkan data center yang di sana yang akan kita support, apakah lebih baik dia membangun data centernya di sini, kita punya sumber renewable-nya, kenapa dia membangun data center di Singapura terus kita kasih energinya gitu kan. Nah, competitiveness, kemudian trickle down effect dan sebagainya mungkin bisa dipertimbangkan secara nasional seperti apa. Itu aspek regulasi yang mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Wanhar. Aspek teknis sendiri, saat ini untuk mengekspor ke Singapura, misalkan menggunakan PLTS dari pulau-pulau, yang tentunya tidak bisa langsung dipakai, perlu ditransmit. Nah, ketika kita mentransmit perlu jaringan transmission line. Apakah AC atau DC? Most likely ini DC, karena untuk mencegah adanya interfere antara sistem, pasti HVDC. Yang jadi masalah adalah kalau PLTS, dia hanya bisa diutilisasi sepanjang ada matahari, kecuali dia menggunakan baterai. Nah, ketika menggunakan matahari, artinya utilisasi dari kabel hanya dipakai mungkin 1/5, yang artinya cost willing price dari transmission line akan menjadi tinggi gitu, mungkin bisa sampai 10 sen, which is ini menjadi mahal ketika dijual totally dari energi solar ditambah kabelnya. Maka dari sisi kami akan mengutilize Sumatera ke Batam dulu untuk merenewablekan Batam dan juga Bintan, yang kemudian mungkin in the next kita akan interconnection ke Singapura. Sehingga ini utilisasinya kabel ini akan optimal karena kita menggunakan energi renewables yang base loader. Nah, itu dari sisi teknis. Jadi dua aspek itu yang perlu dipertimbangkan baik dari sisi policy maupun dari sisi teknikal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Ini memang satu masalah pelik yang harus kita diskusikan lagi. Pak Marco, please, you have one question to be answered. So I had only one question, distributed generation. So any form of decarbonization in the grid is obviously a good form of decarbonization. Large scale, small scale, solar rooftops, agricultural solar, floating solar, offshore solar, many flavors. It is definitely an opportunity for the utilities. I mentioned that the decarbonization is a cost, but also a revenue source. So basically a source of additional revenue because you can position yourself as a service provider, for example, in the solar rooftops. Many utilities in the region are doing that or trying to do that. However, we also need to be clear about the challenges. So if you go in the distributed generation, you are basically removing that user for part of the day, making it a captive user. You are removing it from the grid. So utility itself will not have a revenue. However, it will still be responsible for providing the supply when this solar rooftop is not generating. And not everybody is going to invest in the battery, which will be enough to support this kind of installation 24/7. So basically, you are kicking out the revenue side, but you still have the responsibility in providing the grid, so basically providing the connectivity. The question is how to motivate or how to ensure the capital return for the utilities when the penetration of the distributed generation actually increases. Also, the stress on the system also increases because the duck curve becomes deeper, and basically the bounce back when the solar rooftop stops producing is going to be more steep than in the grid without the distributed generation. South Australia is an example of a system which has already the challenges with the distributed generation. They are resolving this through different base load mechanisms, like, for example, providing the batteries. Some of the largest batteries
are actually in South Australia, or the gas supply. However, the price here needs to be strictly controlled because we don't want to increase the cost of the system. So again, it's a balance. We are all for the solar rooftops. However, we need to make sure that the development of the grid follows the development of the distributed generation. Thank you. Yeah, thank you very much. And let's give big applause to all speakers. We don't have any time left. Very sorry to my colleagues that still have questions. So mohon maaf bagi Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan. Silakan ditanyakan nanti langsung ke para speakernya. Dan karena memang waktunya sangat terbatas, saya serahkan lagi pada panitia. Tapi sebelumnya, setelah ini akan ada penyerahan sertifikat oleh Direktur Eksekutif METI, Ibu Cut Devi, yang akan secara langsung menyerahkan sertifikat pada para pembicara. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita berikan big applause, dan jangan sampai kemudian acara hari ini memutuskan kerja kita untuk sustainability dan energy transition, karena baru berulang.